Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bri Story. Di kesempatan kali ini saya Damar akan melanjutkan cerita yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Syakila. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gendis terpaku. Mulutnya terbuka lebar kala mengingat apa yang terjadi pada Ratih. 3 bulan sudah sejak terjadinya peristiwa itu. Ratih dibawa pulang setelah ia terus meraung ketakutan karena melihat Tarimbi. Papa! Pekik Gendis. Wajahnya cemas dan ketakutan melekat di netranya yang sayu. Pagi yang seharusnya ia nikmati, kini malah seakan hilang karena melihat kondisi Ratih. Ada apa, Dis? Kenapa pagi-pagi teriak-teriak? Seru Dirga menghampiri Gendis dan Runia. Pak, kita harus membawa Ratih ke dokter. Kenapa emangnya dengan Ratih? Pak, Ratih sepertinya dia hamil. Apa? Gendis mengangguk samar. Kesedihan begitu kentara. Meski ia memiliki hati yang sedikit jahat, namun ia sangat peduli pada kedua anaknya. Dengan perasaan risau, Ratih dibawanya menuju dokter kandungan. Dengan bertanya-tanya, Ratih mengikuti meski dengan perasaan yang tak bisa ia katakan. Melihat kerisauan Gendis, Ratih seolah mengerti jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Selamat ya, Ibu Ratih tengah mengandung 8 minggu. Ratih terpaku mendengar apa yang dikatakan dokter terhadapnya. Ia menggeleng. Ia tak percaya jika dirinya kini tengah berbadan 2. Perasaannya hancur. Masa mudanya hancur karena perbuatan pria yang sudah merenggut kesuciannya. Tidak, aku tidak mungkin hamil. Aku tidak mau anak ini. Teriak Ratih sambil memukuli perutnya. Ibu yang tenang ya. Ini darah daging ibu sendiri. Dia tidak berdosa, Bu. Tidak, aku mau dia mati. Aku mau dokter gugurkan kandunganku ini. Aku tidak mau anak ini. Satu tamparan mendarati pipi kiri Ratih. Ia mendongak menatap Dirga yang menatapnya tajam. Pulang, dan tak perlu banyak bicara. Ratih diam dengan wajah tertunduk. Ia meringis mendapati pipinya yang panas dan sedikit memerah. Bu, kami permisi. Pamit Gendis. Gendis, Dirga, dan Ratih pun meninggalkan ruangan perawatan dan pemeriksaan. Dengan hati ketakutan, Ratih terus berjalan di belakang Dirga. Ada ketakutan tersendiri bagi Ratih. Ia takut dirinya jadi bahan bagi pekerjaan Dirga sebagai pengikut para iblis. Sepanjang perjalanan hanya ada kesunyian. Tidak ada pembicaraan di antara ketiganya. Begitupun Ratih, hanya dia membisu, seolah tengah bergelut dengan pikirannya sendiri. Turun. Ingat, jangan kau berbuat sesuatu yang akan merugikan kita semua. Pekik Dirga lagi. Sudah, Pak. Lebih baik kita pikirkan semuanya. Bagaimana kedepannya tentang anak kita? Dia itu terlalu ceroboh. Sampai harus merasakan hamil sebelum ia miliki suami. Kalau orang-orang tahu, mau ditaruh di mana muka ini, Des? Lalu, kita harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Dan aku bisa apa, Pak? Sudahlah, aku capek. Gendis mengembaskan tubuhnya di atas sofa. Ia memijat pelipisnya yang terasa berat dan pening. Entah apa yang harus ia lakukan jika Rangga dan Mirna tahu Ratih hamil. Di rumah Danur. Bu, gimana kabar Ratih ya? Tanya Tantri. Iya, Tri. Gendis sudah hampir sebulan tidak memberi kabar. Apa mereka baik-baik saja? Apalah kalian ini? Masih saja mengkhawatirkan anak itu. Biarkan saja. Biar Dirga tahu rasanya malu disuguhkan kotoran oleh anak sendiri. Rangga menyauti. Ya,
Dirga dan anak istrinya diusir dari rumah Danur setelah seminggu kejadian di mana Rati diperkosa. Danur tak menerima mereka yang sudah membawa aib di rumahnya. Namun bagi Mirna, Dirga tetaplah adiknya dan Rati adalah keponakannya. Tak peduli meski ada status noda yang tertoreh, namun hati Mirna masih memiliki kasih. Pak, semenjak mereka pergi, hati ibu tidak tenang. Tapi Bu, sejak kepergian mereka, rumah ini juga tenang dan nyaman. Tantri tidak lagi merasakan kesakitan, tidak lagi merasa was-was. Ibu dengar, Arimbi tidak menyukai kehadiran mereka di rumah ini. Harusnya ibu tahu kalau... Paman. Rangga menghentikan ucapannya kala suara seseorang memanggilnya. Terlihat Danur tengah berdiri di ambang pintu dengan wajah menatap Rangga. Danur sedikit menggeleng, membuat Rangga mengusap wajahnya. Hampir saja ia keceplosan dan membuka rahasia yang sengaja Rangga dan Danur tutupi dari Mirna. Danur, ada apa? Bagaimana keadaan Tantri? Apa perutnya masih suka sakit? Tidak, Nak. Sepertinya sejak kepergian Dirga, sosok itu sudah sedikit jauh dari rumah kita. Iya, Mas. Tantri juga merasa rumah ini kembali nyaman. Tapi apa? Mas, kemarin aku sempat melihat bayangan seseorang, persis seperti Mbak Arimbi. Tapi di saat malamnya, aku bermimpi jika Mbak Arimbi tengah memakan sesuatu. Sesuatu? Tantri pun menceritakan di mana malam itu ia bermimpi bertemu Arimbi yang tengah membawa gumpalan daging merah yang begitu anyir. Saat Tantri mendekat, Arimbi meraung dengan mulut yang dipenuhi darah dan juga daging yang merah. Dia, janinnya akan aku jadikan santapan, juga akan menjadi tumbal sebagai ganti bayiku. Dengan tatapan tajam ia menatap Tantri. Dengan mata yang merah menyala, membuat Tantri terhenyak sehingga sadar dari alam mimpi. Dia akan membalas apa yang sudah mereka lakukan. Semua menoleh pada asal suara, Neasih. Ia tengah berjalan sambil menatap Danur dan Rangga. Hanya pandangan yang menjadi suara, yang membuat Neasih mengerti akan pertanyaan yang tak terucap. Rati hamil, dan dia akan menjadi tumbal keserakahan orang tuanya. Namun Arimbi tak akan membiarkan itu terjadi. Justru ia akan membalasnya pada gadis itu. Apa? Neasih mengangguk. Brak. Suara benda terjatuh membuat mereka menoleh. Namun bersamaan dengan itu, lampu ruangan hidup dan mati. Loh, Pak, ada apa ini? Dia ada di sini, lirih Neasih. Siapa? Tidak ada sautan, hanya keheningan dengan lampu yang terus mati dan menyala. Tak lama tercium aroma bau tak sedap. Anyir dan bau busuk itu menyengat di indera penciuman mereka. Semuanya saling pandang, bertanya di dalam keremangan. Gemuruh angin dan guntur terdengar bersahutan, seperti hujan akan segera turun dan akan segera mengguyur. Pergilah, Nak. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Ucap Neasih yang seketika membuat lampu kembali tenang dan menyala. Perlahan bau anyir dan busuk itu pun ikut menghilang, berganti dengan aroma bunga melati yang menguar sangat kuat. Dia marah karena kehamilan Rati akan dijadikan sebuah alasan untuk kembali merebut segalanya. Namun apapun yang terjadi, kalian harus ikhlas jika semua berbeda dengan alur yang diinginkan Dirga. Maksud nenek? Siapa yang nenek maksud? Arimbi. Neasih mengangguk. Pandangannya lurus menatap angin dan guyuran hujan di luar jendela. Dia akan mati. Mati dengan sangat mengenaskan. Mereka akan mati. Tidak lama lagi semua akan mati. Semua terpaku mendengar ucapan Neasih yang terlihat sangat berbeda.
Wajahnya pucat, bahkan tatapannya sangat dingin dan kosong. Danur mendekat secara perlahan, menatap netra Nek Asi yang lekat. Namun saat pandangan itu bersatu, Danur, "Mereka yang membunuhku. Mereka yang menumbalkan dan bayi kita, Mas." Semua orang terkejut mendengar perkataan Nek Asi yang serak dan berat. Suaranya bahkan tidak mirip dengannya. Namun mereka semua mengenali suara yang baru saja didengarnya. Itu suara Arimbi, Danur," lirik Mirna. "Arimbi, benarkah?" "Mereka yang membunuhku. Mereka yang menyakiti dan menyiksaku. Mereka bahkan ingin menumbalkan cucunya." Pekik Arimbi yang membuat Marni dan Tantri terperangah sambil menutup mulutnya. Mereka semua terpaku menatap Nek Asi yang berderai air mata. Wajahnya sangat sayu dan pucat, membuat Danur percaya jika istrinya saat ini bangkit untuk memberitahukan segalanya. "Mereka tak akan bisa menumbalkan cucunya, karena janin itu akan menjadi milikku. Mereka akan mati di tanganku. Mereka akan merasakan kesakitan yang lebih menyakitkan." Danur tak bersuara. Tenggorokannya seakan tercekat. Lidahnya keluh melihat aungan Nek Asi yang tengah ia lihat sebagai Arimbi. Danur dapat melihat wajah Arimbi di tubuh Nek Asi. Kesedihan, kemarahan, bahkan dendam sudah bersemayam di hatinya. Tatapan Arimbi pun tak sangat dulu. Kini hanya pandangan kosong dan kesakitan yang Danur lihat di dalam dirinya. Bahkan ia saja tak akan bisa meluluhkan hatinya lagi. "Arimbi, sayangnya Mas," lirik Danur dengan bibirnya yang gemetar. Jadi mereka..." "Iya, mereka semua membunuh ibu, ayah dan bayiku. Mereka harus mati. Mati." Tubuh Nek Asi luluh ke lantai, bersama dengan asap hitam yang keluar dari mulutnya. Tantri dan Mirna segera menghampiri, dengan wajah cemas dan gelisah yang masih mendominasi. Tidak ada yang bertanya, bahkan bersuara sekalipun. Mereka semua terpaku melihat kejadian yang sangat di luar akalnya. "Nek, bangun Nek." Mirna mencoba menyadarkan Nek Asi dengan menepuk pipinya. Tantri dengan susah payah berjalan mengambil minyak telon dan memberikannya pada Mirna. Mereka mengusap tangan dan hidung Nek Asi dengan minyak telon, berharap Nek Asi segera sadar dan menceritakan semuanya. Hingga beberapa saat, akhirnya Nek Asi mengerjapkan mata dan meraup wajahnya. "Saya kenapa?" ujarnya bertanya. "Nek, tadi nenek kesurupan. Arimbi merasuki tubuh nenek. Kenapa bisa begitu, Nek?" Danur berucap tanpa jeda. Ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi pada Nek Asi beberapa saat lalu. Nek Asi mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum akhirnya dia mengizinkan Arimbi merasukinya. Ya, saat itu Nek Asi tengah menatap kamarnya yang sunyi. Hanya suara hembusan angin yang ia dengar. Namun saat ia tengah menatap sesuatu, bayangan hitam melesat begitu saja di hadapannya. Saat ia berusaha abai, sosok Arimbi menampakkan wajahnya dan mendekati Nek Asi. "Saat itu, Arimbi datang menemui saya dan..." Nek Asi menatap Danur dengan netra yang berkaca-kaca. "Ada apa, Nek?" tanya Mirna. Nek Asi pun menceritakan bagaimana Arimbi memberitahunya tentang Dirga dan keluarganya. "Mereka yang menumbalkanku. Mereka yang membunuh bayiku. Mereka memberikan bayiku pada iblis. Mereka yang sudah membunuh dan bayiku." Pekik Arimbi kala itu di hadapan Nek Asi. "Ada apa, Nak? Kenapa?
Apa kau mengetahui sesuatu? Ceritakanlah. Mereka membunuhku, menumbalkan bayiku. Mereka ingin merebut semuanya dariku. Mereka jahat. Mereka harus mendapat balasan dan harus mati, Nek. Siapa mereka? Dirga dan Gendis. Mereka bersekutu dengan iblis. Mereka ingin memiliki semuanya. Aku bahkan jadi korbannya, Nek. Lirik Arimbi dengan mata memerah. Gendis dan Dirga, pamanmu? Arimbi mengangguk. Nek Asi terperangah. Ia merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Nek Asi berasumsi jika Arimbi sudah memiliki rencana untuk membalaskan dendamnya. Izinkan aku masuk ke tubuhmu, Nek. Aku ingin memberitahukan pada mereka jika aku akan membalas semua perbuatannya. Aku tak peduli jika mereka keluargaku. Suamiku harus tahu jika Dirga pembunuh bayi kami. Nek Asi memekik sebelum akhirnya Arimbi memasuki tubuhnya. Arimbi berubah dirinya menjadi kepulan asap dan masuk melewati mulutnya. Nek Asi tertunduk. Wajahnya menyeringai dengan goresan urat-urat kehitaman di wajahnya. Seluruh persendiannya meronta bak tulang patah. Tangannya memelintir dan berputar. Perlahan ia menatap pintu yang terbuka. Berjalan dengan langkah gontai dan kaki yang meleok-leok. Ia perlahan berjalan menuju ruangan di mana Danur dan yang lainnya tengah berkumpul. Tidak ada yang menyadari jika Nek Asi tengah kerasukan. Namun tak lama ia memekik dan membuat semuanya tahu. Jadi, Arimbi benar-benar mengetahui siapa pelakunya. Siapa? Mirna masih tak mengerti. Bahkan pikirannya sama sekali tak terfikirkan jika dibalik semua kejadian adalah adiknya sendiri. Jadi benar, Dirga pelakunya, sambung Danur. Mirna menatap Danur dengan tatapan tajam dan penuh pertanyaan. Bahkan netranya seakan terhalang oleh kaca-kaca bening di kelopaknya. Perlahan ia menatap Danur dengan lekat, lalu bertanya, "Apa maksud kamu, Danur?" Mirna menatap dengan hati dan perasaan gelisah. Tidak ada yang bisa ia terima jika kenyataan saudaranya yang membuat kehancuran. "Bi, sebenarnya saya sudah tahu ini semua. Dirgalah di balik semua ini. Dia yang membunuh ibu dan bayiku." Danur, jaga ucapanmu. "Bu," ucap Rangga dengan bibir gemetar. "Pak, Danur sudah lancang." "Dia gak lancang, Bu. Itu kenyataannya. Ibu dengar bukan? Arimbi sudah mengatakan semuanya." Lirik Rangga dengan netra yang menganak. "Apa maksud Bapak? Apa Bapak tahu ini dari lama?" Dengan susah payah Rangga mengangguk dan menatap sendu sang istri. Mirna terkejut. Ia tak menyangka jika semua orang sudah mengetahui semuanya. Tapi mereka semua menyembunyikan semuanya dari Mirna hanya karena tak ingin menyakiti hatinya. "Ini tidak mungkin, Pak. Dirga, dia..." "Sudah, Bu, sudah." Mirna menangis, meraung dalam dekapan Rangga. Hatinya terluka mengetahui kebenaran. Jika adik yang selalu ia anggap baik dan telah berubah ternyata dalang dari balik semuanya. Tantri pun terluka. Ia tak pernah menyangka jika sang paman tega melakukan hal keji dan kejam itu pada keluarganya. Beruntung Tantri tak sampai menjadi tumbalnya. Karena Bapak dan Danur mengetahui semuanya. Bapak dan Danur menemukan sesuatu. Bahkan mencurigainya sejak awal mereka di sini. Dan kenyataannya, mereka memang berniat menghancurkan kita hanya demi harta. Harta yang memang bukan haknya. Rumah, perusahaan, itu bukan milik ayah dan ibunya. Dia salah, Bu. Kamu tahu kan bagaimana cara Danur merintis agar perusahaan ayah tidak bangkrut? Semua itu demi Dirga. Ayah rela menghancurkan hidupnya demi dia. Tapi lihatlah sekarang. Cukup, Pak. Ibu paham. Ibu juga mengerti.
Mirna tertunduk. Baunya bergetar dengan perasaannya yang hancur. Selama ini ia percaya, jika seburuk apapun sikap Dirga, ia tak akan sampai melakukan hal sekejam itu. Tapi nyatanya, kenyataan pahit terpaksa ia telan. Tantri pun memeluk Mirna dengan erat. Hatinya gelisah mengetahui semuanya. Rasa takut dan was-was mulai menghantui hatinya. Ia takut jika bayi dalam kandungannya kenapa-napa. Nek, lalu bagaimana dengan Arimbi? Semua orang terkejut mendengar perkataan Nek Asi yang serak dan berat. Suaranya bahkan tidak mirip dengannya. Namun mereka semua mengenali suara yang baru saja didengarnya. Itu suara Arimbi, Danur. Lirih Mirna. Arimbi, benarkah? Mereka yang membunuhku. Mereka yang menyakiti dan menyiksaku. Mereka bahkan ingin menumbalkan cucunya. Pekik Arimbi yang membuat Marni dan Tantri terperangah sambil menutup mulutnya. Mereka semua terpaku menatap Nek Asi yang berderai air mata. Wajahnya sangat sayu dan pucat, membuat Danur percaya jika istrinya saat ini bangkit untuk memberitahukan segalanya. Mereka tak akan bisa menumbalkan cucunya, karena janin itu akan menjadi milikku. Mereka akan mati di tanganku. Mereka akan merasakan kesakitan yang lebih menyakitkan. Danur tak bersuara. Tenggorokannya seakan tercekat. Lidahnya keluh melihat aungan Nek Asi yang tengah ia lihat sebagai Arimbi. Danur dapat melihat wajah Arimbi di tubuh Nek Asi. Kesedihan, kemarahan, bahkan dendam sudah bersemayam di hatinya. Tatapan Arimbi pun tak sangat dulu. Kini hanya pandangan kosong dan kesakitan yang Danur lihat di dalam dirinya. Bahkan ia saja tak akan bisa meluluhkan hatinya lagi. Arimbi, sayangnya Mas. Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Jadi mereka... Iya, mereka yang membunuh ibu, ayah dan bayiku. Mereka harus mati. Mati. Tubuh Nek Asi luluh ke lantai bersama dengan asap hitam yang keluar dari mulutnya. Tantri dan Mirna segera menghampiri dengan wajah cemas dan gelisah yang masih mendominasi. Tidak ada yang bertanya, bahkan bersuara sekalipun. Mereka semua terpaku melihat kejadian yang sangat di luar akalnya. Nek, bangun Nek. Mirna mencoba menyadarkan Nek Asi dengan menepuk pipinya. Tantri dengan susah payah berjalan mengambil minyak telon dan memberikannya pada Mirna. Mereka mengusap tangan dan hidung Nek Asi dengan minyak telon, berharap Nek Asi segera sadar dan menceritakan semuanya. Hingga beberapa saat, akhirnya Nek Asi mengerjapkan mata dan meraup wajahnya. Saya kenapa? Ujarnya bertanya. Nek, tadi nenek kesurupan. Arumbi memasuki tubuh nenek. Kenapa bisa begitu? Danur berucap tanpa jeda. Ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi pada nenek Asi beberapa saat lalu. Nek Asi mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum akhirnya dia mengizinkan Arimbi memasukinya. Lampu tiba-tiba mati. Seketika bau busuk dan anyir menyeruak di ruangan di mana mereka tengah khawatir dan merasa gelisah. Danur, ada apa ini? Tanya Mirna. Tidak tahu, Bi. Baunya sangat tak sedap dan sangat pekat sekali. Mereka keheranan menatap ruangan yang sama sekali tidak ada penerangan. Mirna mencekal erat tangan dan memeluk Tantri. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tantri dan bayinya. Meski sebenarnya Mirna tahu jika Arimbi tak akan mungkin menyakiti Tantri dan dirinya. Suara keretakan benda yang diseret terdengar ngilu, dan samar mereka mendengar suara yang sangat ramai. Mereka terkejut mendengar suara tangis bayi yang begitu memekakan telinga. Suaranya begitu memilukan dan setelah itu, suara tangis seseorang terdengar sayu dan menyayat. Dia datang. Dia akan segera mulai. Dan mungkin malam ini akan ada yang terjadi. Ujar Nek Asi dengan suara berat. Lampu menyala. Terlihat sosok wanita tengah membelakangi mereka semua. Nek Asi tersenyum menatapnya lalu berkata,
Nah, pergilah, balaskan dendammu pada mereka semua. Semua orang terpaku menatap Neasi. Entah apa yang dimaksud olehnya, sehingga membuat sosok wanita itu berjalan tanpa mau berbalik menatap mereka. Nek, apa maksud semua ini? Tolong jelaskan, saya tidak mengerti. Danur meraih tangan Neasi dan menatapnya penuh tanya. Pergilah, lihat apa yang terjadi di rumah Dirga. Dia tengah melakukan sesuatu pada mereka. Lihatlah, bulan berwarna merah itu. Ia tengah berada di titik kemarahan. Dan kekuatan iblis tengah begitu kuat dan sangat tak mudah dikendalikan. Apa? Jadi? Ya, dia akan mengambil bayi milik Rati dan akan menjadikan makanan bagi iblis sepertinya. Danur, bagaimana ini? Kita harus segera ke sana. Mereka semua berlari menuju kendaraannya sendiri-sendiri. Dengan Danur ditemani Tantri dan Neasi, karena Danur tak akan membiarkan Tantri jauh darinya ataupun Neasi. Ia khawatir jika akan ada sesuatu yang terjadi dan akan membuat sesuatu yang lain terjadi padanya. Mereka membawa kendaraan roda 4-nya dengan kecepatan tinggi dan terus membanting setir dalam jalan licin. Pikiran mereka semua meracau entah kemana, berharap Arimbi belum menyentuh Rati sedikit pun. Kenapa kamu begitu khawatir, Nak Danur? Dia memang sepatutnya menerima balasan dan menerima semua ini. Nek, tapi yang bersalah orang tuanya. Rati tidak tahu apa-apa. Arimbi tidak boleh membalas orang yang salah. Kau salah, Danur. Rati adalah orang yang sudah dengan kejam bunuh mertuamu. Dialah yang menyiksanya. Sampai dengan senyuman dia juga menghabisi nyawa Wulan. Bagai sambaran petir yang begitu mengenai ulu hatinya, Danur terpaku dengan pandangan yang masih fokus menatap jalanan. Tantri menutup mulutnya mendengar apa yang dikatakan Neasi. Ia begitu terkejut juga tak percaya kebenaran itu, begitu pahit dan menyakitkan. Kenapa nenek bisa mengatakan itu? Apa ada buktinya? Lirih Tantri. Saya yang mendengar semua pembicaraan mereka. Waktu itu saya tengah berada di dapur. Namun Dirga, Gendis dan Rati tengah membicarakan cara mendapatkan janin kamu, Tantri. Namun Rati saat itu menolak karena tak ingin ketahuan. Ia mengaku ketakutan saat melihat jasad Wulan yang tengah menatapnya dengan tajam. Rati juga mengakui jika dia terus mengingat bagaimana dirinya yang kejam sudah berani membunuh Wulan. Dan saat itu melihat Damar, dialah Dirga dan Gendis. Bahkan Ronia pun di sana. Mereka membawa beberapa orang teman untuk membantu melancarkan semuanya. Tapi sayang, ketika teman mereka sudah mati, Arimbi sudah lebih dulu membunuh mereka dengan caranya. Namun kematian mereka tak akan pernah ada yang mengira jika mereka dibunuh, karena mereka mati dalam keadaan berkendara. Astaga, jadi selama ini kita itu bersama seorang pembunuh, tapi tidak ada yang menyadari itu. Benar. Maaf, saya berani mengatakan ini sekarang, karena malam ini dan malam-malam seterusnya Arimbi akan tetap membantai mereka yang sudah melakukan kejahatan padanya. Membantai? Apa mereka semua akan mati? Neasi mengangguk. Sekeras apa kalian menghentikan Arimbi? Semua sudah terlambat. Lalu, apa kita akan sempat datang dan menghentikan Mbak Arimbi? Bagaimana Rati? Tantri menangis dengan sedu sedan. Ia khawatir pada adik sepupunya. Meski Tantri tahu, Rati, Runia, dan dirinya tak pernah akur seperti dengan Arimbi, tapi bagaimanapun mereka tetap saudaranya. Sesampainya di halaman rumah Dirga, mereka semua heran karena keadaan lampu yang padam. Rasa lelah karena melewati jalanan selama kurang lebih 3 jam tidak sedikit pun membuat mereka menyerah. Mereka ingin menemukan Rati dan meminta penjelasan pada Dirga dan Gendis.
Namun saat mereka melangkah mendekati pintu rumah, terdengar suara teriakan Gendis dan Runia yang tengah menangis. Rati, ibu mohon bangun. Pak, tolong bangunkan Rati. Jangan biarkan dia pergi dengan cara seperti ini. Bagi Gendis di dalam sana. Lalu aku harus apa? Rati sudah mati. Ini semua gara-gara Rimbi. Dia yang membunuh Rati. Dia juga menggagalkan usaha kita untuk menumbalkan bayinya. Astagfirullah, Dirga sungguh keterlaluan. Saat seperti ini, dia malah memikirkan tumbal. Liri Mirna. Keterlaluan. Brak. Danur mendobrak pintu rumah Dirga, membuat mereka semua terkejut melihat Danur dan Mirna. Mereka semua melihat Rati yang berlumuran darah dalam pangkuan Gendis. Tantri terpaku melihat keadaan adik sepupunya yang begitu mengenaskan. Kalian? Iya, ini kami Om. Kenapa? Om takut? Om terkejut melihat kami ada di sini. Dan kami sudah mengetahui semuanya. Jadi kalian yang membunuh putriku, Kalian yang menyuruh Aribi menyakiti Rati, Hardi Gendis dengan kemarahan yang begitu memenuhi hatinya. Kenapa Bibi marah? Bukannya itu pantas buat kalian? Kalian yang membunuh Arimbi istriku dan menumbalkan bayi kami. Lalu bagaimana perasaan kami saat itu? Saat kalian membunuh ibu dan ayah, dan di depan mata kalian, kalian membunuh istriku. Apa? Kalian yang membunuh Mbak Ulan dan Mas Damar? Liri Mirna. Ya, mereka lah yang membunuh ibu dan ayah. Mereka lah yang menggal kepala ayah dan juga calon bayiku. Seru Danur dengan nada semakin tinggi. Dirga dan Gendis terperangah mendengar Danur mengatakan semua kebenarannya. Rangga, Mirna, dan Tantri juga anggi terdiam. Begitu kejamkah Dirga selama ini? Mereka yang tak pernah sedikit pun berpikiran sejauh itu. Tapi kenyataan bahkan lebih menyakitkan. Mengetahui yang membunuh Wulan dan Damar adalah adiknya sendiri. Segitu kejamkah kamu Dirga? Kamu bunuh kakak kandungmu sendiri. Kamu bunuh adik dan keponakanmu. Hanya karena ego dan keserakahan kau lakukan semua itu. Di mana hati nuranimu Dirga? Menega keluargamu. Semua itu karena mereka. Karena Mbak Wulan dan Mas Damar. Bahkan diri kamu, Mbak. Kalian lihatlah. Lihat keadaan kami. Dan lihatlah keadaan kalian. Sangat jauh berbeda, bukan? Semua terkejut mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Lalu mereka menoleh pada asal suara. Dan semua orang menatap benda yang jatuh dan suara geraman seseorang. Terlihat sosok mengerikan tengah menatap mereka dengan kemarahan. Kau manusia licik. Kalian harus mati. Suara berat itu diikuti dengan suara pekikan kesakitan dari Ratih di dalam kamarnya. Pak, Rati. Suara Gendis terbata di dalam keremangan, menatap pintu kamar Rati yang seketika tertutup. Kalian takkan bisa lari. Dia akan mati bersama bayi dalam kandungannya. Tidak, jangan coba-coba menyentuh putriku. Atau apa? Kau ingin membunuhku untuk yang kedua kalinya? Apa kau ingin menumbalkan kembali adikku? Ayo lakukanlah. Lakukanlah. Geram Arimbi menatap tajam keduanya. Dirga dan Gendis gemetar ketakutan. Ia tak menyangka jika Arimbi akan seganas dan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sepertinya ini akan kalian rasakan saat merasakan nasib yang sama kehilangan orang yang kalian cintai. Rati terus memegik di dalam kamarnya dengan suara yang ternganga. Tidak, jangan sakiti aku, Mbak. Tolong ampuni aku. Lirinya. Bagaimana perasaan kalian?
harus memaafkannya. Tidak. Tidak semudah itu. Dia akan merasakan apa yang aku rasakan. Semua orang kembali diam dengan pandangan saling tatap. Mereka semua menelan salivanya dengan susah payah. Pak, apa yang terjadi dengan Rati? Aku lebih pusing mendengar kau. Kadang kau panggil aku papa, kadang juga ayah. Tidak bisakah kau memanggil satu saja? Astaga, kau malah mempermasalahkan ini di saat seperti ini. Lihatlah karena ulahmu, Rati menjadi korban. Dia bukan korban. Ini memang persetujuan kita semua. Dan jika statusnya yang menjadi tumbal itu, dia... Tantri yang berdiri di samping Mirna pun menunjuk dirinya sendiri. Ia menatap mereka semua dengan bergantian. Aku? Ya, kamu Tantri. Tapi semuanya selalu gagal dan gagal. Kurang ajar. Biadab kau. Kurang ajar. Danur merasa kesal dan marah saat tangan Dirga menunjuk pada Tantri yang kian memucat. Dengan amarah yang membara, Danur memukuli Dirga hingga bibirnya mengeluarkan darah dan wajahnya lebam. Gendis memekik dengan wajah cemas dan ketakutan. Ia terlihat khawatir menatap Danur. Pikiran ia berkelana melihat Dirga dan juga Rati yang terus memekik. Hentikan Danur. Lebih baik sekarang bantu Bibi menyelamatkan Rati. Arimbi mau membunuhnya. Tolong Rati, Danur. Pintanya menatap Danur dengan memelas. Untuk apa aku menghentikan Arimbi? Dia pantas mendapatkan balasannya. Sahutnya tenang. Maksud kamu? Saya tahu semuanya. Saya tahu jika dia juga ikut andil dalam pembunuhan ayah dan ibu. Bahkan dengan sadis, dialah yang menembak dan memenggal kepalanya. Gendis membulatkan mata dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia tak percaya jika Danur akan mengetahuinya. Setahu dia saat itu di sana hanya ada mereka tanpa ada siapapun lagi. Itu tidak benar, Danur. Sudah, Bi. Semua sudah jelas dan kami sudah tahu itu. Beruntung semua itu tak terjadi pada aku. Jika terjadi, bagaimana perasaanku? Bagaimana nasib ibu dan ayah? Apakah mereka juga harus bernasib sama? Sambung Tantri dengan menatapnya penuh kecewa. Ia menggeleng lemas. Kecewa dan marah itu yang ia rasakan, namun tak bisa berbuat apa-apa. Semua kembali tersentak oleh suara Rati yang kembali memekik dan seolah melemah. Gendis tak peduli pada mereka yang sudah terlanjur mengetahui segalanya. Ingin menyangkal pun semua percuma. Ia lari menuju kamar Rati meninggalkan Danur, Mirna dan yang lainnya. Nek Asi menatap seluruh ruangan yang begitu panas auranya. Ia terus membaca sesuatu, hingga semua yang terjadi di masa lalu akan apa yang menimpanya kembali terbayang. Netranya berbayang dipenuhi oleh buliran bening yang akan segera jatuh ke pipinya. Biadab. Jadi kalian yang sudah membunuh keluargaku, ibu, ayah dan yang lainnya. Mereka semua mati karena ulahmu. Neasi menatap geram Dirga dengan matanya yang memerah. Ia melihat kilasan bayangan di matanya, dan wajah Dirga berada di sana. Hanya saja, ia tak bersama anak dan istrinya, dan ia melihat semua pria yang mati di tangannya di dalam bayangan itu. Nek, kamu kenapa? Tanya Danur. Mirna dan Tantri juga Rangga menghampirinya. Nek Asi menjelaskan semuanya. Bagaimana ia melihat sekilas bayangan dari masa lalu kala menatap sosok yang ada di hadapannya yang tak bisa mereka lihat. Apa? Jadi... Iya, nak Danur. Dialah yang membunuh suamiku, bayi dan keluargaku. Nek Asi menangis di dalam pelukan Danur. Rasa sakit, perih, dan kehancuran itu kembali ia rasakan. Amarah itu kembali membuncah dan seolah membuatnya emosi yang meningkat. Mereka semua kembali menggelengkan kepalanya, menatap dengan perasaan yang serba ada. Tak menyangka sosok yang selalu diutamakan orang tuanya melakukan hal sekeji dan sekejam itu.
Andai mereka masih ada. Bagaimana perasaannya mengetahui perbuatan Dirga yang sudah sangat di luar batas? Semua karena kalian. Semua karena kalian. Pekik Dirga. Dan berulang kali mengatakan hal yang sama, membuat Mirna kian kecewa yang sedalam-dalamnya. Apa yang kamu salahkan dari kami ya? Harta. Harusnya kamu sadar. Semua milik orang tua. Ayah dan ibu mereka berikan pada kamu semua, Dirga. Jika saja suamiku tak bekerja keras, mana bisa aku hidup seperti ini? Rumah, perusahaan dan semuanya itu karena kerja keras kami. Bukan karena kami yang terus bergantung pada ayah dan ibu. Coba ingat, apa yang kamu minta selama ini selalu mereka berikan. Semua itu hasil dari perjualan dan uang yang berusaha mereka gunakan untuk keperluan dan kepentingan semua korbankan demi kamu. Ujar Mirna berapi-api menatap Dirga. Dirga mengingat semuanya. Ia tahu jika apa yang ia berikan mereka memang dari apa yang mereka miliki. Namun ia tetap berpikir jika itu memang haknya. Dan apa yang dimiliki mereka semua itu haknya dan mereka tak berhak menikmatinya sedangkan dia hidup dalam keadaan di bawah mereka. Pak, Rati, Pak. Teriak Gendis menyadarkan mereka semua dari keegoisan sematanya. Dengan susah payah Tantri beranjak untuk menemui Gendis. Begitupun Danur dan yang lainnya. Mereka mengikuti Tantri dan dengan gontai juga langkah yang terasa tak bertulang itu seakan sulit menggapainya. Rasa was-was itu terus menyelimuti, berharap jika Rati tidak kenapa-napa dan Arimbi memberi maaf padanya. Sesampainya di depan pintu kamar yang terbuka, terlihat Gendis yang tengah tertati dan meraung. Wajahnya sembab dan begitu terlihat syok, membuat Tantri kian mempercepat langkahnya. Bibi, bangunlah, jangan seperti ini. Lirik Tantri mencoba membangunkan Gendis. Rati putriku. Rengeknya, mengusap wajah juga meremas tangan Tantri. Ada apa? Di mana Rati? Dengan wajah lesu, bibirnya gemetar dan wajah sembab dengan derayan air mata yang deras di wajah cantiknya. Sekuat tenaga ia mengangkat tangan dan menunjukkan sesuatu pada Tantri. Tantri melihat telunjuknya, lalu mengikuti arah telunjuk Gendis hingga setelah ia melihatnya, mata Tantri terbuka lebar dengan keringat di wajah sebesar biji jagung memenuhi wajahnya. Tantri tergulai, merasakan tungkai kakinya yang terasa lemas. Ia ambruk bersama dengan semua orang yang mendekatinya dan menatap sosok Rati yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Rati sudah dalam keadaan berlumuran darah. Kainnya terbuka dalam genangan darah di kakinya. Perutnya terlihat menganga. Wajahnya membiru dalam keadaan mata yang terbuka lebar. Astagfirullah, Rati, Pak, Rati. Liri Mirna menatap Rati dengan keterkejutan. Tidak ada yang tidak syok. Danur pun begitu terkejut melihat tubuh Rati yang begitu mengerikan. Sudah, Bu. Semua sudah takdir dan ini harus terjadi. Ini kesalahan mereka karena sudah berbuat jauh dari dasar agama. Lalu bagaimana dengan Arimbi? Sepertinya dia telah pergi. Namun jangan senang kalian semua. Kalian semua akan mendapat giliran, sahut Neasi. Sudah, lebih baik sekarang. Runia, di mana Runia? Di mana dia? Dirga beralih pandang mencari Runia yang tidak ada di dalam kamar bersama Rati. Seharusnya Runia bersama dengan Rati, tapi mereka memutar pandangan pun di dalam kamar. Hanya ada Rati sendirian di dalam kondisi mengenaskan. Bantu saya cari Runia. Jangan biarkan dia kenapa-napa. Pekik Dirga. Danur meraup wajahnya dengan kasar. Perasaannya seolah membenarkan semua apa yang dilakukan Arimbi. Ia tak tergerak sedikit pun. Ada senyum di hatinya melihat Dirga dan Gendis histeris. Lalu apakah dulu mereka memikirkan perasaan Danur
saat mereka menghabisi nyawa Arimbi dan calon bayinya. Untuk apa saya repot mencari anak kamu? Sekarang bagaimana perasaan kalian? Kehilangan sosok orang yang paling berharga bagi kalian, tapi tanpa hati dan berpikir lebih jauh. Kalian membuat istri sekaligus bayi saya meregang nyawa secara bersamaan. Jadi, Tidak, putriku tidak boleh. tidak boleh apa, Paman? Apa kalian hanya ingin berbahagia sendiri dan kami tidak? Tolong maafkan kami, Danur. Jangan bunuh putriku. Cukup Rati saja, jangan Runia. Tidak hanya anak-anakmu, kalian pun akan mati. Timpal Neasi. Mereka semua terkejut mendengar perkataan Neasi dan membuat Dirga dan Gendis pun terperangah. Tidak, saya tidak mau mati. Saya tidak mau. Diam kamu, Gendis. Harusnya kamu berpikir sebelum berbuat. Dan kamu, Dirga, inilah hasil dari apa yang kamu tanam. Ucap Rangga. Tolong maafkan aku. Ampunilah aku, Raga. Lirik Dirga dengan mata sayup. Penyesalan mulai ia rasakan dan ketakutan mengantuinya. Ia tak pernah berpikir jika apa yang ia lakukan akan berakhir seperti ini, bahkan meregang nyawa putrinya sendiri. Kegelapan mata dan hatinya seolah membuka. Perasaan selama ini yang tak pernah ia sadari jika semuanya ia dapat dari pengorbanan saudaranya. Lampu mati menyala. Bau anyir dan bau busuk menyeruak membuat pernafasan mereka semua terganggu. Mereka menyadari sesuatu yang terjadi pada Gendis. Ia tengah menatap mereka dengan tatapan tajam dan pandangan kosong. Berhentilah bersekutu dengan iblis, Dirga, sebelum semuanya terlambat. Ucap Mirna. Tidak, dia tidak akan bisa lepas dari ikatanku. Dia tetap akan menjadi pengikutku. Hardik Gendis yang membuat mereka semua menoleh. Gendis, aku Laksmi, tuan dari dua manusia yang berada di hadapan kalian. Jangan coba-coba mempengaruhinya. Mereka adalah tawananku. Serunya dengan suara berat. Tidak, aku tidak mau lagi mengabdi denganmu, Nyai. Aku ingin mengakhirinya. Aku tidak akan mau mati. Justru kau akan mati jika mengakhiri semuanya, Dirga. Dirga membulatkan mata. Ia seolah berada di ambang kematian. Mundur ataupun maju semuanya berakhir mati. Terdengar suara seorang membacakan sesuatu, sehingga tak lama Gendis menjerit kesakitan dan meraung. Ternyata Neasi tengah berusaha melawan sosok yang ada di dalam tubuh Gendis, hingga Gendis merasa terbakar dan kesakitan. Neasi berusaha memusnahkannya dan mencoba mengakhiri semuanya, bukan karena Dirga dan Gendis, tapi ia tak mau adanya Nyai Laksmi akan ada kembali korban yang sama dengannya dan Danur. Suara melengking dari pekikan Gendis adalah akhir dari kehidupan Nyai Laksmi. Ia hangus terbakar bersama dengan tubuh Gendis yang ambruk ke lantai. Dis, bangun, Dis. Dirga merangkul Gendis dengan wajahnya yang sayu dan dipenuhi oleh air mata. Semuanya merasa lega karena Neasi berhasil mengusir iblis yang selalu menyusahkan warga. Hari sudah berganti. Rumah Gendis tengah dipenuhi oleh warga untuk berbelasungkawa dan mengucapkan simpati atas kepergian Rati. Tubuh Rati sudah dibersihkan dan dimandikan. Hanya tinggal menunggu Gendis dan yang lainnya siap untuk mengantarkan ke pemakaman. Kok sejak tadi saya nggak lihat Runia ya? Tanya Bu Arin, tetangga Gendis. Iya, Bu Arin. Saya juga dari tadi mencarinya, tapi dia nggak kelihatan. Kira-kira kemana ya? Saud Bu Ningsih. Pak, Maaf, kok saya tidak melihat Runia ya sejak pagi? Di mana dia, Pak? Tanyanya pada Rangga. Runia, dia
Dia di kamar, Bu. Sepertinya masih sangat terpukul atas keberian Rati, saut Bu Yati yang datang dari dalam kamar Runia. Dan Nur dan Rangga terpaku mendengar kata-kata Bu Yati. Setahunya Runia belum ada pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Apa ibu bertemu Runia? Tanya Rangga. Iya, dia di dalam. Sepertinya masih sangat shock, belum mau bicara. Iya, mereka kan sangat dekat ya. Setahu saya Runia itu sangat menyayangi Rati. Dan juga sebaliknya, saya sering memperhatikan mereka kalau berada di halaman. Bu Arin ikut bicara sambil menatap jasad Rati yang terbujur kaku di depannya. Mereka semua tahu jika Rati dan Runia sangat rukun dan akur. Meski sesekali ada keselisih pahaman, tapi Rati selalu membuat Runia baik-baik saja dan mencoba mengalah. Tanpa mereka tahu jika Runia dan Rati juga yang terlihat baik. Justru mereka adalah seorang yang mampu menghapuskan nyawa saudaranya sendiri. Rati, ibu mohon bangun. Seru Gendis yang kembali meraung merangkul jasad Rati. Bu, tolong jangan seperti ini. Kasihan Rati kalau seperti ini terus. Dia harus segera dimakamkan. Tidak, jangan bawa dia. Dia hanya tidur. Semua orang menggeleng. Merasa iba juga kasihan melihat Gendis yang bagaikan orang tak waras. Keadaannya yang sangat mengkhawatirkan. Rambut dan pakaiannya sangat acak-acakan. Bahkan wajahnya pun sudah pucat dan sangat pias. Ia terus histeris tak merelakan kepergian Rati. Penyesalan dan segalanya tak akan mampu merubah segala yang sudah terjadi. Meski ia harus menangis darah sekalipun, Rati tak akan pernah kembali dan memeluknya. Sisa kecewa, penyesalan, dan hanya kesakitan yang ia rasakan. Kehilangan Rati dan Runia baginya kehilangan separuh nyawa dan kehidupannya. Sudah Pak, Bu, kita bawa dan segera makamkan sebelum terlalu siang. Rangga meminta warga segera bersiap untuk membawa Rati ke pemakaman setelah beberapa saat disolatkan. Mereka semua bangkit dan menggiring mengikuti para pria di hadapannya yang membawa keranda. Suasana sepertinya tengah bersantai, sehingga membuat warga tak merasa khawatir untuk segera mengantarkan Rati ke tempat terakhirnya. Hingga tak lama mereka akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Dengan lancar mereka melakukan hingga selesai. Setelah berdoa, warga pun kembali dan bersiap untuk pulang. Karena suasana terlalu sangat panas, seakan matahari berada di atas kepalanya. Terima kasih Pak, Bu, ucap Rangga pada semua orang. Sama-sama Pak, semoga yang tabah ya. Terima kasih Pak. Kami... Tolong, ada mayat. Mereka semua melihat sosok pria parubaya yang tergopoh-gopoh lalu menghampirinya. Ada apa Pak Jiwo? Tanya seorang pria bernama Farhan. Dengan nafas yang ternganga, pria parubaya itu mengusap wajahnya, lalu menarik nafas dan mulai bicara. Di simpang jalan ada mayat perempuan, ujarnya dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Mereka semua saling lempar pandang, lalu dengan serentak berkata, mayat perempuan? Di mana? Di sana. Dia sepertinya seorang gadis. Gadis? Tiba-tiba, Dirga langsung tertuju pada anak gadisnya, Runia. Dengan perasaan risau dia lari dengan sekuat tenaga. Namun entah mengapa jantungnya berdebar cepat, kakinya seolah tak bertulang. Ia merasakan seluruh tubuhnya tak berdaya. Ia berjalan seolah-olah tak mau sampai. Beberapa orang dan istrinya ikut mengejar dan hendak melihat mayat yang dikatakan Pak Jiwo. Sesampainya di sebuah persimpangan, tepat di sebuah gundukan sampah, terlihat sosok wanita yang sudah tak bergerak. Rambut panjang bergelombang, dengan baju berwarna merah dan celana jeans yang sangat dikenali Dirga. Tidak, ini tidak mungkin Runia. Apa maksud kamu, Pak? Tanya Gendis. Dirga menatap punggung mayat di hadapannya. Dengan tangan gemetar ia mencoba membalikkan tubuhnya. Saat mayat itu dibalik dan mereka semua membulatkan mata, bahkan Gendis pun menohok merasakan debaran detak jantung yang kian bertalu. Runia, tidak, ini pasti salah.
Peki Gendis. Rangga, Mirna dan Danur mengusap dadanya. Tanda mereka ikut terkejut dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Runia, jangan tinggalkan ayah, nak. Maafkan ayah nak. Iya, ini pasti mimpi. Oh iya, Nia pasti tidur kan? Nia lagi aja kibuk sama ayah bercanda kan? Lirik Gendis yang membuat Tantri dan yang lainnya merasa kasihan. Ya Allah Gusti, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dengan putri kalian? Sudah. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Lebih baik sekarang kita bawa mayatnya dan segera mengurusnya. Usul seorang pria yang mengalihkan pertanyaan seorang patua di sampingnya. Bisik-bisik para warga yang melihat kejadian tersebut tak bisa mereka elak. Apa yang menimpa keluarga Dirga sungguh di luar akal. Kematian kedua putrinya tepat di malam suro dan tepat di malam bulan bersinar merah. Ayo dibantu, titah Pak Jiwo. Warga pun membantu Dirga membawa Runia ke rumahnya. Juga beberapa warga membantu Gendis dan Dirga yang terasa lemas dan tak berdaya. Bayangan di mana Runia dan Rati tengah bersenda kembali menghias di pelupuk keduanya. Secercah harapan mereka berikan, sejuta janji mereka ucapkan. Namun kenyataan ini semua berubah. Rati dan Runia pergi karena ulah dan keserakahannya. Giliran kalian. Dirga dan Gendis tersentak mendengar suara bisikan. Mereka menyapu jalanan. Hanya angin dan warga yang tengah membawa Runia. Tidak ada orang lain di sana. Sebentar lagi kalian akan mati secara bersamaan. Lagi. Suara rimbi terdengar jelas di telinga keduanya. Dirga dan Gendis semakin merasa ketakutan. Bulu-bulu di tengkuk kian meremang. Merasakan suasana yang sedikit jauh berbeda. Astagfirullah. Cuaca panas gini kok ada petir ya? Ucap seorang pemuda. Iya, ada apa ya? Tidak, kami tidak mau mati. Pergi Arimbi, pergi. Teriak Gendis dan Dirga secara bersamaan. Keduanya istri sebagai orang gila, membuat semua orang melihatnya dengan tatapan aneh dan bingung. Danur dan Mirna menatap penuh kesedihan. Dan begitupun Rangga. Mereka mengerti yang dialami Dirga dan Gendis saat ini. Danur menyapu sekeliling. Ada bau yang sangat ia kenal. Ia sadar jika Arimbi saat ini tengah berada di antaranya. Maafkan Tante Arimbi, jangan bunuh Tante. Maafkan saya, tolong ampuni saya. Maafmu tidak berguna. 1000 kali kamu minta maaf, tak akan pernah mengembalikanku dan bayiku ke dunia. Jadi kemaafanmu kumaafkan jika kau mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Apa aku juga menginginkan itu? Tidak, bukan? Tapi kau dan kau dengan kejam membunuh dan menumbalkan bayiku. Bahkan kau dengan kejam membunuh anak dan ibu. Apa pantas ku beri kalian maaf? Suara Arimbi menggema di telinga keduanya. Tidak ada yang mendengar dan melihat. Suasana yang cerah berubah menjadi suram. Rintik hujan pun mulai bercucuran dan membasahi jalanan. Mereka menatap langit yang berubah hitam. Awan pun bergulung seolah tengah dilanda kesedihan. Ia terlihat muram, seakan ingin menumpahkan airnya. Pak, kok suasananya berubah? Ini padahal masih siang. Iya Bu, ini ada apa ya? Sambung Tantri. Mirna dan Tantri mencekal erat tangan Rangga. Ketakutan melihat Dirga dan Gendis kian menyergap. Dirga tergelincir. Ia jatuh seolah ditarik sesuatu. Begitupun Gendis. Ia ikut terjatuh karena jalan yang sedikit berbelok dan tinggi. Gendis, Dirga! Teriak Mirna dan Rangga. Gendis dan Dirga memaki kesakitan. Meski turunan yang tidak terlalu tinggi, tapi sangat membuat mereka kesulitan untuk naik kembali.
Gendis dan Dirga berusaha berjalan di tanah licin. Ada sebuah akar pohon yang menjuntai sehingga Dirga dapat berpegangan. Kalian tak akan bisa lari. Kalian akan mati. Seru seseorang yang berbisik di telinga keduanya. Dirga berpaling menatap Gendis. Wajah pucat dan bibir gemetar terlihat di wajah yang sudah sayu. Mereka menggeleng ketakutan dan semakin kuat berpegangan pada akar pohon. Kini giliran kalian mati dengan cara yang menyakitkan. Lagi, suara rimbi terus menggema di gendang telinga Gendis. Hujan semakin deras. Tanah pun ikut turun dan berjatuhan pada tubuh mereka. Gendis berteriak kesakitan kala sebuah batu menimpa kepalanya dan kakinya mengenai sebuah akar hingga terluka. Warga dan yang lainnya kesulitan melihat ke arah mereka karena air hujan yang terus mengguyur dan angin sedikit kencang. Gendis, suara Mirna memanggil. Gendis dan Dirga masih kesulitan. Bahkan wajah mereka sudah hampir dipenuhi tanah. Ayo Dis, sedikit lagi. Lirih Dirga menarik Gendis. Namun alih-alih mereka naik dan berhasil, kaki Gendis ditarik oleh sosok tangan yang sangat menyeramkan dan dipenuhi oleh borok. Dirga mencoba menarik dan terus berpegangan pada akar pohon yang terus membantunya. Namun tak mereka sadari akar pohon itu sudah hampir rapuh dan tanah, dan bisa saja menimpa mereka dan membuatnya kembali celaka. Ayo Bu, naik. Tidak. Kalian harus mati dan membayar segalanya. tidak, lepaskan aku Arimbi. Tidak semudah itu. Matilah dan rasakan kesakitanmu di neraka. Dirga, Dis, kalian tidak apa-apa? Lihatlah keluargamu. Mereka yang kau sakiti, tapi masih sangat peduli. Tapi tidak denganku, Paman. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan bruk, Gendis tertimpa akar pohon yang langsung menusuk perut dan dadanya, dan Dirga tertimpa sebuah batu yang jatuh bersamaan dengan akar pohon. Keduanya mati dengan sangat mengenaskan di bawah guyuran air hujan yang turun begitu deras. Angin terus bertiup seolah memberi tanda pada dunia jika dendam yang selama ini terpendam sudah terbalas dan sirna. Mereka yang melihat jatuhnya akar pohon terkejut melihat Gendis dan Dirga yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Rangga, Danur, Mirna dan Tantri serta Anggi menatap naas pada kematian Dirga dan istrinya. Tangis pilu kembali menggema, disertai suara petir dan guntur. Semua berakhir dengan tangis dan kesedihan. Tidak ada yang menyesali segalanya. Ini adalah takdir dan sudah kehendaknya. Mereka hanya menerima dan pasrah dengan apapun yang dikehendakinya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Damar pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.